Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya ya kan pada tema kali ini revolusi keuangan aset mata uang digital ya. Anda beruntung sekali bisa mendengarkan video ini karena dalam waktu sekitar belasan menit ke depan Anda akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa berkenaan dengan revolusi yang sedang terjadi di dunia mata uang digital sahabat sekalian. Baik, sebelumnya saya ingatkan lagi, sahabat sekalian, saya kan sudah ingat bahwa ada 4 tipe aset atau kekayaan. Yang pertama adalah aset fisik, ya. Anda bisa tahu misalnya Anda punya properti, Anda punya kendaraan, atau Anda punya tanah dan sebagainya, ya. Kemudian aset dalam bentuk financial adalah harta Anda di bank misalnya, dalam bentuk saham, obligasi, ya, deposito, reksadana dan sebagainya. Yang ketiga adalah aset dalam bentuk bisnis, jadi apapun bisnis yang Anda miliki saat ini dan bisnis itu menghasilkan uang, itu adalah aset bisnis sahabat sekalian. Nah yang keempat adalah aset digital. Ya, aset digital adalah sebuah aset yang sedang tren saat ini dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dahsyat. Dan hari ini kita akan bahas khusus mengenai aset digital yang disebut dengan mata uang digital. Aset mata uang digital yang benar-benar menarik perhatian dunia adalah Bitcoin, sahabat sekalian ya. Sahabat bisa lihat itu adalah grafik daripada harga Bitcoin sejak awal peluncuran ya di tahun 2008 ya hingga hari ini di 2020, sahabat sekalian ya. Nah, dulu di tahun 2008 satu Bitcoin itu hanya seharga 0,015 dolar. Ya, dan hari ini ya di tanggal 20 Oktober 2020 satu Bitcoin sudah seharga 11.799 US dollar sahabat sekalian ya. Itu artinya apa? Artinya terjadi peningkatan 78,2 juta% sahabat sekalian ya, atau 782.599 kali lipat. Bayangkan ya. Jadi kalau Anda misalnya kenal Bitcoin di tahun 2008 dan Anda beli Bitcoin 1 juta rupiah, hari ini uang Anda menjadi 782 miliar, bayangkan ya. Luar biasa bukan? Oleh sebab itu sahabat sekalian, Bitcoin sebagai aset mata uang digital dikategorikan sebagai aset paling profit di muka bumi saat ini sahabat sekalian ya. Nah ini adalah sebuah gambaran ya berapa nilai investasi Anda hari ini jika 5 tahun yang lalu Anda berinvestasi di beberapa hal berikut ini. Ya, Anda bisa lihat yang paling tinggi adalah Bitcoin. Ya, jadi kalau Anda berinvestasi 1.000 dolar di 5 tahun yang lalu, hari ini nilai investasi Anda menjadi 31.437 US dollar atau meningkat sekitar 3.043,7%. Ya, kalau Anda membeli saham Netflix ya 5 tahun yang lalu, hari ini uang Anda menjadi 6.760 dolar atau meningkat 576%. Kalau Anda membeli saham Amazon ya, Anda sekarang mengalami peningkatan 527%. Kalau Anda membeli sahamnya Tesla, hari ini 251%. Kalau Anda beli sahamnya Apple, 216%. Sahamnya Google, 196%. Sahamnya Facebook, 171%. Dan kalau Anda berinvestasi di emas 5 tahun yang lalu, hari ini Anda memiliki profit 20,1%. Jadi Bitcoin profitnya 3.043,7%. Ya, luar biasa bukan? Mengapa harga Bitcoin bisa melonjak demikian rupa sahabat sekalian? Yang pertama, dia adalah solusi cara transaksi lintas negara. Ya, cepat, murah, dan tanpa batas sahabat sekalian ya. Itu makanya kenapa di Bitcoin dicari banyak orang. Yang kedua, jumlahnya terbatas, hanya 21 juta Bitcoin. Dan saat ini sudah beredar 18,5 juta, di mana sisa 2,5 juta masih dalam proses sahabat sekalian ya. Nah, berdasarkan data di coinmarketcap.com, total aset di dunia dalam bentuk Bitcoin hari ini adalah 3.252 triliun. Besar bukan? Besar sekali ya. Dan transaksi per hari daripada Bitcoin hari ini mencapai 440 triliun per hari, bayangkan ya. Nah, jadi ini adalah sebuah transaksi angka yang sangat besar sahabat sekalian. Sehingga Bitcoin hari ini sudah mulai diperhitungkan dalam bisnis di muka bumi ini. Lalu bagaimana perbandingan total investasi Bitcoin dengan aset yang lainnya, sahabat sekalian ya? Nah, kita lihat emas ya kan, itu total investasi di muka bumi ini adalah 7 triliun dolar. Ya, uang fiat ya 90,4 triliun dolar, stock market atau saham 73 triliun dolar, real estate 218 triliun dolar, dan kripto dalam hal ini Bitcoin adalah 0,14 triliun dolar sahabat sekalian ya. Nah, Anda bisa lihat ya. Bitcoin yang tadi angka transaksinya mencapai 440 triliun per hari, itu ternyata persentasenya paling kecil dari total kepemilikan seluruh dunia. Ya, itu hanya menguasai sekitar 0,03%.
ya dari total investasi yang ada di muka bumi ini. Ya, sementara emas saja sekitar 1,8% sahabat sekalian ya. Nah, artinya apa? Artinya transaksi Bitcoin yang tadi sedemikian besar itu masih belum ada apa-apanya sahabat sekalian. Jadi belum apa-apa. Ya, ini masih baru mulai sahabat sekalian. Nah, mengapa jumlah investasi Bitcoin masih kecil dibandingkan investasi dalam bentuk emas atau lainnya? Pertama, sahabat sekalian, ya, tidak semua negara menerima Bitcoin. Ya, jadi hari ini tidak semua negara menerima Bitcoin. Ya, yang kedua, belum semua memahami aset dalam bentuk mata uang digital. Ya, selama ini masyarakat kita hanya taunya aset dalam bentuk fisik, dalam bentuk bisnis atau dalam bentuk financial. Ya, tidak banyak masyarakat kita paham mengenai aset mata uang digital. Ya, oleh sebab itulah makanya hari ini saya sharing kepada rekan-rekan sekalian semuanya. Yang ketiga, sering sekali terjadi kehilangan atau pencurian terhadap mata uang digital yang ada di market. Nah, ini membuat kepercayaan publik terhadap mata uang digital itu menjadi menurun, sehingga mereka khawatir berinvestasi dalam mata uang digital dalam waktu lama, ya. Dan terakhir yang keempat, teman-teman sekalian, banyak sekali investasi bodong atau money game yang menggunakan kedok mata uang digital, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi sahabat bisa lihat ini adalah berita-berita di internet yang membuat masyarakat itu khawatir dengan berinvestasi mata uang digital. Ya, Anda bisa lihat contoh yang pertama di CNBC, retas bursa kripto Binance, hacker curi Bitcoin 587 miliar, bayangin. Kemudian di CNN Indonesia, hacker curi 7,1 triliun cryptocurrency di Jepang. Ya, kemudian di blockchain ya atau Coinpedia, peretas mencuri 1.400 Bitcoin dengan mengambil alih server Electrum. Ya, jadi sahabat sekalian, berita-berita seperti ini begitu banyaknya di internet. Ya, jadi oleh sebab itulah, ya banyak orang yang tahu bahwa mata uang digital punya potensi cukup besar, namun mereka khawatir. Kenapa? Menyimpan dalam waktu lama bisa rawan terhadap pencurian. Nah, inilah salah satu faktor mengapa kok jumlah investasi Bitcoin masih hanya 0,03% dari seluruh investasi di muka bumi ini, sahabat sekalian. Nah, kemudian sejak 2016, akhirnya muncullah ide-ide untuk menyempurnakan sistem blockchain daripada Bitcoin. Tujuannya untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan anti daripada hacker. Ya, pada saat 2016 sudah digaung-gaungkan mengenai Bitcoin Fall yang dikategorikan sebagai revolusi daripada Bitcoin, sahabat sekalian ya. Nah, yang pertama kali menggaungkan Bitcoin Fall adalah CEO daripada CoinDesk ya, namanya Brian Bishop. Ya, di tahun 2016 mereka mencoba untuk membuat project Bitcoin Fall. Namun gagal sahabat sekalian ya. Nah, akhirnya di tahun 2018 ya, ada seseorang bernama Eyal Alfamovic, ya kan? Beliau adalah CEO daripada Mindbase. Akhirnya berhasil sahabat sekalian ya, menciptakan teknologi blockchain yang lebih aman yang disebut sebagai Bitcoin Fall. Ya, dan berita ini akhirnya disiarkan oleh Yahoo Finance. Anda bisa lihat linknya. Nanti saya akan berikan linknya kepada Anda. Ya, di Yahoo Finance Anda bisa lihat bahwa Bitcoin Fall itu adalah salah satu aset digital yang memiliki potensi peningkatan harga yang luar biasa di masa depan. Dan Anda bisa lihat di situ ditunjukkan bahwa penemunya adalah Eyal Alfamovic, CEO daripada Mindbase, sahabat sekalian. Lalu apa ide besar daripada Bitcoin Fall? Anti pencurian itu poinnya ya. Di mana Bitcoin Fall itu akan memiliki 3 kunci keamanan ya. Di mana 3 kunci keamanan itu terdiri dari kunci standar yang pertama ya yang bisa membuat transaksi berlangsung dalam 24 jam. Nah, kunci keamanan yang kedua disebut dengan kunci cancellation atau kunci cancel transaksi. Ya, di mana transaksi itu apabila Anda curigai terjadi pencurian ya atau transaksi tidak dikenal, Anda bisa cancel transaksi itu ya sebelum 24 jam berakhir ya. Nah, kunci ketiga adalah kunci untuk mempercepat transaksi. Jadi kalau sahabat sekalian misalnya ingin melakukan transaksi dengan cepat, berarti Anda gunakan 2 kunci. Kunci pertama dan kunci ketiga. Ya, tapi kalau Anda tidak yakin Anda gunakan kunci pertama. Ya, tapi sekali lagi ada kunci cancel yang ada di kunci kedua sahabat sekalian. Dan ini tidak dimiliki oleh Bitcoin ya ataupun oleh cryptocurrency atau mata uang digital yang lain di muka bumi ini. Ya, inilah ide besar daripada Bitcoin Fall sahabat sekalian. Dengan adanya 3 kunci keamanan tadi, akhirnya Bitcoin Fall ini telah menarik perhatian dunia untuk kedua kalinya sahabat sekalian ya. Anda bisa lihat ini adalah grafik harga yang saya tunjukkan dari coinmarketcap.com ya. Di mana harga awal pada saat peluncuran di 19 Desember 2019, satu Bitcoin Fall itu seharga hanya 1 US dollar. Dan hari ini di 20 Oktober 2020, satu Bitcoin Fall sudah setara dengan
100,89 US dollar dalam 11 bulan. Ya, jadi artinya apa? Sudah terjadi peningkatan 9.989% atau sekitar 99,89 kali lipat, ya. Bayangkan kalau Anda kenal Bitcoin Fall di bulan Desember 2019 dan Anda beli 10 juta rupiah saja, hari ini uang Anda menjadi 998 juta, sahabat sekalian, ya. Luar biasa bukan? Data di coinmarketcap.com menunjukkan bahwa total supply daripada Bitcoin Fall hanya 21 juta, sama dengan kakaknya Bitcoin, ya. Dan hari ini total pemegang aset dalam bentuk Bitcoin Fall di muka bumi ini dalam 11 bulan, ya, sudah mencapai sekitar 13,3 triliun. Dan transaksi per hari daripada Bitcoin Fall itu sudah mencapai 288 miliar per hari, sahabat sekalian, ya. Dan hari ini koin yang sudah beredar dalam bentuk Bitcoin Fall mencapai 8.914.050 Bitcoin Fall, dan sisa lagi 12.008.5950 Bitcoin Fall masih dalam proses produksi penambangan hari ini, sahabat sekalian, ya. Lalu berapa prediksi harga Bitcoin Fall di masa depan, ya? Ini saya tunjukkan dari walletinvestor.com yang salah satu yang memprediksi daripada harga cryptocurrency di dunia, sahabat sekalian, ya. Memiliki tingkat akurasi sekitar 70,39% ya dari track recordnya selama ini. Di tahun 2021, Wallet Investor memprediksi harga Bitcoin Fall akan tembus antara 150 US dollar hingga 393 US dollar. Ya, dan di 2022 prediksinya adalah 396 US dollar hingga 628 US dollar. Di 2023 antara 636 US dollar hingga 879 US dollar, sahabat sekalian, ya. Nah, itu adalah prediksi masa depan daripada harga Bitcoin Fall, sahabat sekalian. Lalu apa perbedaan antara Bitcoin versi ya dan Bitcoin Fall, sahabat sekalian, ya? Kita lihat item yang pertama dari sisi supply. Supply-nya sama-sama 21 juta, sahabat sekalian, ya. Nah, algoritma matematika yang digunakan juga sama, yaitu SHA 256 POW atau Proof of Work, ya. Kemudian upah tambangnya, Bitcoin hanya 50 Bitcoin setiap 10 menit. Sementara Bitcoin Fall 175 Bitcoin Fall tiap 10 menit, ya. Nah, penambangan dimulai Bitcoin adalah tahun 2008. Sementara Bitcoin Fall dimulai 2019 dan penambangan baru selesai untuk Bitcoin yaitu tahun 2140. Bitcoin Fall tahun 2024 sudah selesai. Jadi 4 tahun lagi sudah selesai, sahabat sekalian, ya. Kemudian halving ya atau proses pengurangan upah tambang. Bitcoin terjadi tiap 4 tahun sekali. Bitcoin Fall terjadi tiap 6 bulan sekali. Nah, kunci password Bitcoin hanya satu, Bitcoin Fall ada 3 kunci password. Sehingga fitur anti malingnya Bitcoin tidak ada, Bitcoin Fall ada fitur anti maling. Ya, inilah yang membuat, sahabat sekalian, mengapa Bitcoin Fall diakui dan dipercaya menjadi lebih aman dibandingkan Bitcoin versi 1, ya. Nah, oleh sebab itu dengan karakter seperti ini, makanya bisa kita katakan BTCV atau Bitcoin Fall adalah Bitcoin atau BTC versi 2.0, sahabat sekalian, ya. Lalu bagaimana caranya sahabat sekalian mendapat keuntungan dari revolusi yang terjadi di dunia mata uang digital saat ini, terutama peralihan daripada Bitcoin ke Bitcoin Fall? Ya, caranya adalah Anda harus punya lisensi mesin tambang yang menghasilkan Bitcoin Fall atau Bitcoin, ya. Nah, lisensi ini berlaku selama 1.200 hari atau 39 bulan atau 3,3 tahun. Selama masa lisensi, Anda mendapatkan upah tambang dalam bentuk Bitcoin, sahabat sekalian, ya. Nah, upah tambang dalam bentuk Bitcoin itu bisa dijadikan rupiah sewaktu-waktu Anda inginkan, sahabat sekalian, ya. Inilah salah satu cara mendapatkan keuntungan dari adanya revolusi ini. Anda tidak perlu beli mesinnya, ya. Anda cukup beli lisensi mesinnya saja, ya. Jadi ketika Anda memiliki lisensi mesin tadi, Anda menyewa mesin tambang, sahabat sekalian. Nah, di mana mesin tambang tadi diletakkan di lokasi tambang kami di China dan Kazakhstan. Ya, di mana hari ini kita memiliki total ya daya listrik untuk lokasi penambangan kita dari beberapa lokasi di China dan Kazakhstan adalah sekitar 800 megawatt. Anda tahu 800 megawatt itu kurang lebih bisa menghidupi kebutuhan listrik sekitar 380 ribu rumah, sahabat sekalian, ya. Jadi kami investasi sangat besar di lokasi tambang kami, sahabat sekalian.
Berikut adalah tipe lisensi mesin tambang yang Anda bisa sewa, sahabat sekalian ya. Nah, kami memiliki 3 mesin yang kami sewakan kepada Anda. Yang tipe pertama disebut sebagai Watchminer M21S. Yang kedua disebut sebagai Innosilicon T3 Plus. Dan yang ketiga disebut Avalon 851, sahabat sekalian ya. Nah, hari ini Anda beruntung ya jika Anda mendengarkan video ini di periode 6 Oktober hingga 6 November. Kenapa? Karena lagi ada paket promo untuk power daripada 3 mesin tadi ya. Jadi kami memiliki 6 tipe mesin yang Anda bisa beli lisensinya dengan sistem sewa tadi. Yang primary $300 ya. Itu untuk periode 6 Oktober hingga 6 November, total powernya adalah 3,6 terahaus per second. Untuk paket standar $600, total powernya 7,2 terahaus per second. Untuk paket bronze, ya total powernya 14,4 terahaus per second. Untuk paket silver, total powernya 28,8 terahaus per second. Paket gold, $4.200, total powernya 50,4 terahaus per second. Paket platinum, total powernya 165,6 terahaus per second. Sekali lagi, total power ini hanya berlaku hingga 6 November 2020. Ya, setelah itu hanya berlaku power standar, sahabat sekalian, yang Anda bisa lihat di baris warna biru. Ya, nah semua lisensi ini kontraknya adalah selama 1.200 hari, sahabat sekalian. Anda bisa pilih tipe lisensi mana yang Anda sewa ya atau Anda miliki. Kenapa? Karena semakin besar lisensi yang Anda bayarkan, maka hasil tambangnya juga akan makin besar, sahabat sekalian, ya. Lalu berapa banyak hasil yang bisa Anda dapatkan, sahabat sekalian? Ya, berikut adalah ilustrasinya yang bisa kami berikan berdasarkan hasil tambang yang kami terima di bulan lalu, di bulan September 2020 ya. Dan tabel ini bukan kontrak, sahabat sekalian. Sekali lagi ini adalah sebuah ilustrasi yang bisa Anda membayangkan berapa hasil yang bisa Anda dapatkan ya. Paket primary $300 itu kurang lebih menghasilkan sekitar 0,0054 Bitcoin Vault setiap hari. Ya, di mana totalnya selama kontrak Anda akan bisa mendapatkan total kurang lebih sekitar 6,48 Bitcoin Vault. Ya. Nah, di mana ya jika harga Bitcoin Vault mencapai $120, maka Anda akan mendapatkan total sekitar $777. Ya kan, jika $200, $1.555. Jika $400, $3.110. Jika $1.000, Anda mendapatkan $6.480, sahabat sekalian ya. Nah, value itu Anda bisa kumpulkan, Anda bisa sekaligus cairkan, atau Anda bisa ambil harian, mingguan, bulanan, terserah Anda sesuai dengan kebutuhan manajemen keuangan Anda, sahabat sekalian ya. Nah, paket standar yang $600 bisa menghasilkan sekitar 0,0108 Bitcoin Vault per hari, totalnya 12,96 Bitcoin Vault. Ya, jika harganya hanya $120, Anda dapat $1.555. Jika harganya $1.000, Anda bisa lihat Anda bisa mendapatkan sekitar $12.960. Demikian juga mesin bronze $1.200 per hari, kurang lebih 0,0216 Bitcoin Vault per hari, totalnya menjadi 25,92 Bitcoin Vault. Jika harganya hanya $120, Anda dapat $3.110. Dan jika harganya $1.000, Anda bisa dapat $25.920. Silver $2.400, hasil per hari adalah 0,0432 Bitcoin Vault per hari, totalnya 51,84 Bitcoin Vault. Jika harganya hanya $120, Anda dapat $6.220. Jika harganya $1.000, Anda bisa dapat $51.840. Gold $4.200 per harinya 0,0756, ya totalnya 90,72 Bitcoin Vault. Jika harganya hanya $120, Anda dapat $10.886. Dan jika $1.000, bayarkan $90.720. Dan terakhir paket platinum $12.600 per harinya 0,2484 Bitcoin Vault per hari, totalnya 298 Bitcoin Vault. Ya, jika harganya hanya $120, Anda dapat $35.760. Dan jika harganya $1.000, Anda bisa dapat $298.000, sahabat sekalian ya. Jadi sekali lagi Anda bisa pilih mau mencairkan per minggu, per bulan, atau sekaligus nanti pada saat akhir kontrak. Ya, sesuai dengan manajemen keuangan Anda. Anda bisa pilih kapan Anda mencairkan, di value, di harga berapa, sahabat sekalian ya. Lalu bagaimana caranya Anda melakukan penukaran ya Bitcoin Vault tadi ke uang fiat? Ya, jadi sahabat sekalian, hari ini Bitcoin Vault sudah listing di 10 exchanger besar dunia, di mana exchanger besar dunia ini sudah bisa menghubungkan Anda ke uang fiat dimanapun Anda berada. Ya, Anda berada di Amerika, US dollar, Anda berada di Singapura, Singapura dollar, Australia, Australia dollar, Hong Kong dollar ya, atau rupiah dan seterusnya, sahabat sekalian ya. Dan kita akan menambah terus jumlah exchanger yang bekerja sama dengan Bitcoin Vault ya. Target kami ada sekitar 15 exchanger baru yang akan masuk
Ya, dan sebelum akhir tahun 2020 ada satu exchanger besar kripto di dunia, ya terbesar di dunia, itu akan listing Bitcoin Vault sahabat sekalian ya. Nanti kita akan tunggu tanggal mainnya akan diumumkan oleh perusahaan. Lalu sahabat sekalian, saran saya segera mulai menambang sebelum supply Bitcoin Vault beredar 100% di market. Ya, tadi saya sudah sempat singgung bahwa ada satu proses yang namanya halving. Halving adalah proses pengurangan upah tambang yang terjadi setiap 6 bulan sekali sahabat sekalian ya. Artinya apa? Artinya semakin Anda menunda untuk bergabung mulai menambang, Anda akan dapat Bitcoin Vault itu akan makin sedikit sahabat sekalian ya. Itu Anda bisa lihat. Dari kita mulai start di Desember 2019, awalnya 175 Bitcoin Vault tiap 10 menit dihasilkan untuk upah tambang. Makin lama Mei kemarin turun menjadi 150 Bitcoin Vault tiap 10 menit. Ya, nanti di bulan November itu menjadi 125 Bitcoin Vault tiap 10 menit. Ya, dan nanti November 2023 itu hanya tinggal menjadi 6,25 Bitcoin Vault tiap 10 menit. Dan itu akan dibagi dengan jumlah penambang yang ada di muka bumi ini sahabat sekalian, ya. Nah, prediksi kami adalah di Mei 2024, maka 100% jumlah Bitcoin Vault itu sudah selesai beredar. Sehingga tidak ada lagi yang namanya penambangan yang menghasilkan Bitcoin Vault, sahabat sekalian ya. Jadi segera mulai menambang. Kenapa? Karena makin lama Anda menunda, maka Anda akan dapat Bitcoin Vault akan makin sedikit, sahabat sekalian ya. Jadi segera mulai menambang hari ini bersama dengan kami. Lalu sahabat sekalian, ini adalah perusahaan di belakang daripada project Bitcoin Vault. Ada 3 perusahaan sahabat. Yang pertama adalah Minebase. Minebase itu tugasnya adalah menyiapkan lokasi tambang dan infrastruktur penambangan. Minebase sudah beroperasi sejak 2017 sahabat sekalian ya. Kemudian yang kedua adalah BTC.com. BTC.com adalah software penambangan Bitcoin dan juga penyedia mesin tambang yang sudah menjalankan bisnisnya sejak 2016 ya. Kemudian Mining City. Ya, Mining City menyiapkan sistem pemasaran lisensi mesin tambang, sahabat sekalian ya. Dan Mining City mulai menjalankan bisnis sejak 2019, sahabat sekalian. Jadi ini adalah 3 perusahaan di belakang daripada project Bitcoin Vault. Siapa itu Minebase, sahabat sekalian? Minebase CEO-nya adalah Eyal Abramovich ya. Eyal Abramovich adalah pemilik lokasi tambang Minebase di 7 lokasi di dunia, sahabat sekalian ya. Penemu mobil listrik dan juga kamera Sony ya. Dan juga beliau adalah chairman daripada WDMO, World Digital Mining Organization. Minebase itu juga adalah penemu daripada HP smartphone yang namanya Smile S1 ya, satu-satunya HP di muka bumi ini yang punya 2 layar depan dan belakang ya. Kemudian dia juga penemu smartwatch Bitcoin Vault dan juga merupakan founder daripada BTCV atau Bitcoin Vault yang tadi saya sudah infokan yang diberitakan oleh Yahoo Finance, sahabat sekalian ya. Nah, kemudian Minebase itu juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Yang pertama dari IDMS, International Digital Mining Organization, ya kan? Itu sebagai penambang ya dengan teknologi penambangan terefisien di dunia, sahabat sekalian ya. Dan yang kedua adalah dari WDMS, World Digital Mining Summit 2019 di China, mendapatkan penghargaan sebagai top 10 ya mining farm terbaik atau lokasi penambangan terbaik di dunia. Masuk 10 besar ya. Dan yang terakhir sahabat sekalian, Anda bisa lihat apa hubungannya antara Minebase dengan Mining City dan juga Propotech, perusahaan di belakang Mining City. Ya, teman-teman bisa lihat itu adalah legal dokumen kerjasama resmi antara Minebase dengan Mining City dan juga Propotech, sahabat sekalian ya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak pihak di luar sana itu mengaku-ngaku bekerja sama dengan Minebase, tapi mereka tidak menunjukkan legal dokumen kerjasama dengan Minebase. Berikut adalah lokasi tambang daripada Minebase, sahabat sekalian. Anda bisa lihat di situ dengan jelas tertera ada tulisan dan logo Minebase di situ, ya. Kadang-kadang ada perusahaan lain yang mengaku-ngaku itu adalah lokasi tambang mereka. Ya, mereka tidak bisa menunjukkan logo perusahaan ada di situ. Mereka hanya menunjukkan mesinnya bekerja, ya. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat dan Anda bisa cari di YouTube, semuanya sudah clear bahwa Minebase betul-betul adalah perusahaan yang penyedia infrastruktur penambangan yang sangat besar di dunia, sahabat sekalian. Lalu perusahaan kedua pendukung daripada project BTCV adalah BTC.com atau Bitmain ya. CEO-nya adalah Wu Jihan ya, dari China, sahabat sekalian ya. BTC.com dan Bitmain adalah penyedia sistem aplikasi penambangan Bitcoin yang disebut sebagai ASICs ya.
Kemudian dia juga penyedia mesin tambang Bitmain ya. Dan BTC.com adalah mining pool BTC terbesar di dunia sahabat sekalian. Anda bisa lihat di hash rate distribution di blockchain.com atau di BTC.com ya. Jadi hari ini sahabat sekalian ada dua website terpercaya daripada Bitcoin. Yang pertama adalah BTC.com, yang kedua adalah blockchain.com. Anda bisa lihat di dua website terpercaya tersebut bahwa BTC.com adalah mining pool Bitcoin terbesar di dunia ya. Nah, dan di sebelahnya ada dokumen legal dokumen kerjasama resmi antara BTC.com dengan perusahaan kita yaitu Mining City dan juga Propotech sahabat sekalian ya. Jadi banyak orang bilang mereka bekerja sama tapi tidak bisa menunjukkan legal dokumennya. Kita ada legal dokumen yang menunjukkan bahwa kita betul bekerja sama dengan BTC.com sahabat sekalian. Lalu siapa itu Mining City? Mining City CEO-nya adalah Greg Rogoski dari Polandia ya. Beliau dulunya adalah ex-vice president daripada Minebase sahabat sekalian ya. Ketika Minebase memutuskan membuka lokasi tambang baru di Kazakhstan, Greg saat itu mengusulkan untuk membuat sistem lisensi sewa mesin tambang. Ya, karena 6 lokasi tambang sebelumnya yang dimiliki oleh Minebase, sistemnya bukan sewa sahabat sekalian, tapi sistemnya dijual kepada investor. Tapi hari ini Anda beruntung karena untuk lokasi tambang di Kazakhstan, itu disewakan dengan sistem lisensi kepada Anda selama 1.200 hari. Jadi Anda dengan modal kecil dalam tanda kutip, Anda sudah bisa memiliki hasil tambang Bitcoin sahabat sekalian ya, selama 1.200 hari. Beliau saat ini juga adalah CEO daripada Propotech Ltd. Propotech Ltd adalah nama perusahaan di belakang Mining City sahabat sekalian ya. Jadi sebenarnya Mining City adalah sebuah brand pemasaran. Perusahaan di belakangnya namanya Propotech.ltd ya, di mana Mining City atau Propotech adalah penyedia sistem pemasaran lisensi mesin tambang. Anda bisa lihat di situ adalah legal dokumen ya antara Propotech Ltd di negara setempat ya, tempat beliau berdiri Mining City ya. Nah, jadi sahabat sekalian, hari ini Mining City juga sedang memproses dan sudah disetujui untuk lisensi atau izin di beberapa negara besar di dunia. Yang pertama kali adalah Filipina, yang kedua adalah Korea Selatan, kemudian Amerika, dan yang keempat adalah negara-negara Eropa yang sebentar lagi akan mengeluarkan lisensi atau izin resmi daripada Mining City sahabat sekalian. Jadi Mining City hari ini adalah satu-satunya dan pertama kali di dunia ya perusahaan penambang Bitcoin yang mendapatkan izin resmi dari negara sahabat sekalian ya. Nah, Anda bisa lihat yang paling kanan tentunya itu legal dokumen pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Kazakhstan karena lokasi tambang kita ada di situ sahabat sekalian ya, dan itu sangat penting karena kita tentunya tidak mau lokasi tambang kita tiba-tiba dibredel oleh pemerintah setempat ya. Makanya kenapa izin pertama kali adalah di negara tempat dia berdiri ya, di Polandia, di Siprus. Kemudian yang kedua adalah di lokasi tambang yaitu di Kazakhstan sahabat sekalian. Berikut adalah kantor pusat daripada Minebase dan Mining City sahabat sekalian. Jadi kedua perusahaan ini satu kantor ya, tapi namun beda ruangan ya tentunya. Jadi masing-masing punya bisnis sendiri-sendiri, tapi kami satu gedung, satu building ya. Alamatnya di ul.Dzerzego Wikoskiego nomor 15 di Warsawa, Polandia 01747. Anda bisa datang ke sana sahabat sekalian kapanpun. Kalau Anda mampir ke Warsawa, Polandia, Anda bisa datang ke kantor Mining City dan Minebase ya, dan Anda bisa lihat sendiri bagaimana kantor kita begitu besar, begitu megah, dan begitu profesional sahabat sekalian ya. Nah, itu bisa melayani Anda di seluruh dunia sahabat sekalian. Ini adalah tonggak sejarah perjalanan dari Mining City sahabat sekalian ya. 7 Januari 2019 dimulai dengan paket penjualan penambangan pertama, dan di 6 Juni 2019 tercapai peringkat City Mayor pertama di dunia saat itu oleh Hanil Pak Korea Selatan ya. Kemudian 11 Juli 2019 pengenalan paket penambangan baru dengan mesin Watchminer M21S, dan di Agustus 2019 komunitas Mining City sudah tumbuh sebesar 100.000 anggota, dan di 26 Oktober 2019 peluncuran Mining City di Afrika Selatan ya, tanggal 29 Oktober hingga 1 November 2019 ya, tour klien Mining City pertama kali di lahan penambangan Minebase di Kazakhstan saat itu. Kemudian 15 November 2019 peluncuran Mining City di Amerika Latin. Dan di 8 hingga 10 Desember 2019 peluncuran Mining City di Indonesia. Dan 13 Januari 2020 instalasi penambangan M21S pertama di China. Ya kan, di Februari 2020 mesin Watchminer M21S sudah tersedia untuk para klien Mining City. Dan 28 Februari 2020 peluncuran Mining City di Turki.
Dan di 10 Maret 2020 Mining City terdaftar di blockchain.com ya. Dan di 2020 bulan Maret ya, ternyata lebih banyak anggota Mining City yang menambang Bitcoin Vault dibandingkan dengan BTC ya. Di Juni 2020 komunitas Mining City tumbuh menjadi 300.000 orang, dan hari ini di Oktober 2020 ya, komunitas Mining City sudah tembus di atas 1 juta orang, sahabat sekalian. Ini adalah luar biasa perjalanan daripada Mining City dunia, sahabat. Berikut adalah transparansi daripada Mining City, sahabat sekalian ya. Jadi lisensi sewa yang Anda bayarkan itu akan dibagi sebagai berikut ya. Yang pertama adalah untuk Mining City akan dikelola 35% untuk membayar komisi pemasaran, ya 2% untuk gaji, ya kan. Kemudian untuk main base hosting, ya kan, 6% itu untuk lokasi penambangan, 24% untuk pembelian mesin penambangan dan pemeliharaan, 3% untuk biaya pengiriman dan pajak, 20% untuk pra penambangan, dan 10% untuk keuntungan perusahaan, sahabat sekalian. Jadi saya baru melihat betapa transparannya sebuah perusahaan yang namanya Mining City, sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian, berikut adalah event-event internasional yang sudah kita jalankan di dunia dan juga di Indonesia ya. Jadi foto-foto ini adalah foto-foto event kita di Indonesia yang dihadiri leader-leader dari seluruh dunia, termasuk top leader kami juga dari Korea, sahabat sekalian ya. Kami pernah bikin acara di BNDCC Nusa Dua Bali, di Hotel Sanur Paradise Bali ya kan. Kemudian di Jogja, di Manado, dan di berbagai kota lain di Indonesia, sahabat sekalian ya. Nah, di Jakarta juga kita sudah sempat buat ya kan. Namun nanti setelah corona tentunya berakhir, kita akan buat event-event besar lagi di Indonesia, sahabat sekalian ya. Lalu sahabat sekalian, bagaimana caranya melipat gandakan aset BTCV Anda dengan lebih cepat, sahabat sekalian ya. Nah, tadi Anda sudah beruntung ya, ketika Anda sudah mulai membeli lisensi daripada sewa mesin tambang Bitcoin Vault, Anda setiap hari akan mendapatkan Bitcoin Vault selama 1200 hari. Aset Anda akan bertambah terus, sahabat sekalian, tanpa Anda melakukan apapun, sahabat sekalian ya. Namun jika Anda ingin melipat gandakan aset Anda lebih cepat, atau Anda membutuhkan hasil penghasilan yang lebih besar, Anda bisa melakukan dua cara ini, sahabat sekalian ya. Yang pertama tentunya Anda harus memiliki lisensi dulu ya. Nah, cara pertama yang Anda lakukan adalah untuk melipat gandakan aset Anda, silakan rekomendasikan lisensi mesin tambang ini ke 10 orang di 1 bulan pertama, sahabat sekalian, dengan cepat ya. Jadi sekali lagi, cara pertamanya adalah segera rekomendasikan lisensi mesin tambang ini kepada 10 orang yang lain di 1 bulan pertama ya. Dan cara yang kedua adalah Anda duplikasikan cara kerja yang pertama di poin 1 tadi ke minimal 3 orang yang ada di jaringan Anda, sahabat sekalian ya. Nah, ini hanya 2 caranya, sahabat sekalian, tidak ada cara lain. Cara yang paling gampang yang pernah saya temui, sahabat sekalian ya. Jadi sahabat sekalian, Anda bisa mendapatkan 3 jenis income dari jaringan binari penambang Anda. Yang pertama, plan 1 disebut dengan bonus cycle, besarnya $200. Di mana Anda mendapatkan ini setiap ada 5 kredit di tim kiri Anda dan 5 kredit di tim kanan Anda, sahabat sekalian ya. Yang kedua, bonus plan, ya plan 2 disebut dengan bonus matching cycle ya kan. Itu delaynya adalah $10, di mana setiap keturunan Anda menghasilkan 1 cycle, maka Anda akan mendapatkan $10, sahabat sekalian ya. Yang ketiga, plan 3, yaitu disebut dengan bonus. Yang pertama A, yaitu bonus sponsor member 1 sampai member 5. Masing-masing Anda akan mendapatkan bonus sponsor sebesar 5%. Kemudian yang B, bonus sponsor member ke-6 dan seterusnya, Anda akan mendapatkan bonus sponsor sebesar 10%. Dan yang ke C, yaitu bonus sponsor A of B, maka Anda mendapatkan juga 5% masing-masing dari kehadiran tim A of B, sahabat sekalian ya. Nah, bagaimana detail daripada marketing plan ini Anda bisa tanyakan kepada yang memberikan video ini kepada Anda, atau Anda bisa belajar di video yang lainnya, sahabat sekalian. Jadi, apa yang terjadi jika Anda lakukan seperti itu terus ya? Anda lihat, ini adalah sebuah contoh penghasilan yang Anda bisa dapatkan. Satu contoh, Anda memiliki paket standar $600 ya. Kita lihat bulan pertama, tadi apa yang Anda lakukan? Anda mensponsori 10 member kan? Jumlah total jaringan Anda adalah 10 member. Total bonus Anda dari 10 member yang masing-masing paket standar adalah $650. Berarti Anda sudah balik modal bukan di bulan pertama ya. Di bulan kedua, Anda mungkin tidak perlu melakukan sponsor lagi, ketika mungkin Anda sudah menemukan 3 orang yang tepat ya. Nah, tapi ketika Anda punya 3 orang yang tepat, Anda duplikasikan 3 orang tadi cara kerja Anda yang mengajak masing-masing 10 member juga. Maka 3 orang tadi mengajak masing-masing 10 member, maka total jaringan Anda di bulan kedua menjadi 30 member, di mana bonus Anda sudah sekitar $600. Di bulan ketiga, Anda mungkin tidak perlu juga melakukan sponsor.
Anda tinggal bantu yang 3 orang tadi untuk menduplikasikan ke bawah mereka sehingga ada 10 member. Bonus Anda sudah $1.800 di bulan ketiga. Bulan keempat dengan 270 member, bonus Anda $5.400. Bulan kelima 810 member, Anda sudah punya $16.200. Bulan ke-6 2.430 member, bonus Anda sudah $48.600 dalam bulan ke-6 ya. Kalau Anda hitung-hitung di bulan ke-6 tersebut, bonus Anda sudah tembus di atas $1.000 per hari sahabat sekalian ya. Dan saya sudah buktikan sahabat sekalian ya. Belum 6 bulan saya sudah di atas $1.000 per hari sahabat sekalian ya. Nah, ini yang Anda harus perlu lakukan sahabat sekalian. Jadi simpel banget caranya ya. Jangan ribet-ribet. Setelah mendengar ini sahabat sekalian, jangan menunda. Ya, kenapa? Karena tim kerja Anda itu tetap bekerja walaupun tanpa Anda sahabat sekalian ya. Jadi kami sudah bergerak di seluruh Indonesia hari ini sahabat sekalian, dan di tim saya itu sudah terdiri dari hampir sekitar 80 lebih city builder ya kan, dan ada sekitar lebih daripada 14 city developer ya. Dan sebentar lagi akan ada 3 city manager di tim saya sahabat sekalian ya. Tim kerja akan terus bergerak sahabat sekalian. Jadi kalau Anda memutuskan bergabung hari ini, Anda akan ada di bawah itu sebelah kiri. Ya, sehingga ketika kami mendapatkan member baru, kami akan letakkan di bawah Anda sahabat sekalian. Kenapa? Karena tim kerja tidak punya pilihan. Kami hanya bisa meletakkan di kiri atau kanan. Jadi kalau teman-teman sekalian segera ambil posisi di salah satu di kiri atau kanan, maka orang lain akan ada di bawah Anda sahabat sekalian ya. Nah, tapi kalau Anda menunda hari ini, kami akan tetap bekerja. Kami akan tetap menggerakkan bisnis ini dan kami akan mengajak member-member baru terus-menerus. Dan suatu saat kalau Anda misalnya baru bergabung di belakang, Anda bisa lihat posisi Anda di pojok kanan bawah ya, atau bisa paling bawah sekalipun ya. Jadi sahabat sekalian, itu sangat penting ya. Pemilihan waktu sangat penting. Anda harus segera gabung ketika Anda mengenal bisnis ini. Jangan ditunda sahabat sekalian ya. Jadi sahabat sekalian, segera bergabung bersama kami. Jangan banyak pikir ya kan, karena kami akan bergerak terus dan ini akan menjadi sangat besar dan merupakan proyek di dunia. Anda bisa mengajak seluruh partner kerja Anda di seluruh dunia sahabat sekalian, dan kita akan meraih kesuksesan kita bersama 1, 2 hingga 3 tahun ke depan bersama Mining City dan Bitcoin Fall sahabat sekalian. Oke, fighting.